Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas penilaian saham dan obligasi. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, sebelum kita memulai pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Ingrid Ineda Anzaini, kemudian teman-teman saya Dia Febrianti dan juga Winda Sari. Kalian pasti pernah mendengar kata obligasi dan saham. Dan mungkin akan muncul banyak pertanyaan dalam pikiran kalian seperti, apa sih itu obligasi? Saham itu apa ya? Untuk menjawab pertanyaan kalian, mari kita simak definisi obligasi dan saham berikut ini. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Nah, jika kita melihat definisi dari obligasi, tertulis bahwa pemerintah ataupun perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendapat pinjaman. Berbeda dengan saham, di mana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dari definisi tersebut tertulis bahwa suatu perusahaan menerbitkan saham untuk mendapatkan modal dari seseorang atau pihak tertentu. Sehingga, jika kita mengambil contoh sebuah perusahaan, ketika suatu perusahaan mendapatkan pinjaman dari obligasi, maka akan masuk ke dalam kewajiban ataupun utang. Sedangkan jika perusahaan mendapati modal dari menjual saham, maka akan masuk ke dalam ekuitas, di mana ekuitas adalah kekayaan perusahaan yang sebagiannya dimiliki oleh individu. Ekuitas ataupun modal ini dimiliki oleh para pemilik bisnis itu sendiri ataupun pihak investor yang telah menanamkan modal di sebuah perusahaan tertentu. Nah, inilah sekilas perbedaan dari obligasi dan juga saham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kedua instrumen ini. Jadi, dalam berinvestasi ada dua faktor penting yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu keuntungan atau profit dan juga resiko yang ditanggung. Pertama, saya akan membahas dari segi kemampuan dalam menghasilkan uang. Jika kita menilai dari dua jenis investasi ini, maka yang lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan uang adalah saham, karena investasi saham dapat mengalami pergerakan yang tidak terbatas. Sedangkan obligasi, kita hanya mendapatkan uang dari kupon yang dimana pembayarannya tetap, dan juga Anda dapat menghasilkan uang dari selisih beli harga obligasi dengan harga jualnya. Kemudian untuk segi resiko, saham memiliki resiko yang lebih besar, karena dengan kemungkinan profit yang lebih besar, maka ada juga kemungkinan bahwa kita mengalami kerugian yang sama besarnya. Dan resiko terberat dari investasi di saham adalah perusahaan yang kita beli dapat di-delisting dari bursa. Dengan kata lain, perusahaan yang dibeli bangkrut. Dan menurut aturan, perusahaan yang bangkrut harus melunasi terlebih dahulu utang-utangnya. Baru setelah ada sisa uang, kemudian akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai ganti rugi. Tetapi berbeda dengan obligasi, yang dimana investasi Anda dijamin oleh pemerintah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, di sana tertulis bahwa pemerintah wajib membayar utang bunga dan pokok setiap surat utang negara pada saat jatuh tempo. Sehingga dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa jika Anda berinvestasi di obligasi pemerintah, maka kemungkinan bahwa investasi Anda tidak terbayar adalah kecil, kecuali negara kita ini bangkrut. Jadi kesimpulannya adalah, jika Anda berinvestasi di obligasi, maka Anda hanya akan mendapatkan keuntungan dari kupon dan dari selisih harga beli dan harga jual.
sedangkan resiko yang Anda tanggung hampir tidak ada, kecuali negara atau perusahaan yang Anda beli obligasinya mengalami kebangkrutan. Sedangkan jika Anda berinvestasi di saham, Anda akan mendapatkan profit yang besar, tetapi disertai dengan resiko yang besar juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara obligasi dengan saham. Seperti yang Anda lihat dalam grafik berikut, Anda dapat melihat bahwa terkadang pergerakan harga saham ada yang sejalan dengan pergerakan yield obligasi dan ada yang berlawanan. Mengapa kedua instrumen ini saling berhubungan? Karena ibaratnya kedua instrumen ini sebagai orang yang saling berebut modal. Kedua instrumen ini saling mempromosikan diri mereka dengan masing-masing keuntungan dan risiko yang dimilikinya. Jadi penjelasan sederhananya seperti ini. Ketika harga saham dari yield obligasi berjalan searah, maka hal itu terjadi ketika ekonomi baru saja lepas dari resesi atau dengan kata lain sedang mengalami fase recovery dari resesi. Dan juga inflasi pun masih rendah. Pada saat itu suku bunga acuan masih rendah dan harga-harga saham masih jatuh. Dan karena itu, pada masa ini kedua instrumen investasi pun bergerak. Nah, mereka ini bergerak bersamaan karena investor sudah mulai membeli obligasi karena suku bunga acuannya yang rendah dan juga mulai berinvestasi di saham karena harganya yang sedang murah. Saat ekonomi terus membaik, usaha-usaha pun otomatis akan mulai membaik. Hal ini membuat investasi saham menjadi menarik karena harga-harga saham yang mulai meningkat. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan harga obligasi. Karena ketika investasi saham membaik, maka investor cenderung berpindah ke investasi saham karena lebih menjanjikan keuntungan besar dan risiko yang ditanggung investor pun kecil. Karena kondisi ekonomi pun yang sedang membaik sehingga mereka percaya kepada investasi saham ini. Hal ini membuat investor meninggalkan obligasi. Ketika ekonomi sudah mencapai puncak dan akan mengalami resesi, maka pada masa ini suku bunga acuan menjadi tinggi dan ekspansi perusahaan mulai melambat. Hal ini akan menyebabkan stagnasi di pergerakan harga saham, atau yang lebih buruk lagi, harga saham menjadi turun. Tetapi ini justru membuat investor kembali ke investasi obligasi karena lebih menjanjikan hasil, tetapi lebih aman. Nah, berikut adalah penjelasan dari obligasi dan saham. Kira-kira setelah menonton video ini, kalian ingin berinvestasi di mana nih? Semoga penjelasan saya di video ini dapat menjadi pertimbangan kalian dalam berinvestasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa di-share juga ya.